Pada hari pertama bekerja di rumah sakit, dia mendengar suara teriakan yang menakutkan. Dia segera menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat menuju ke arah suara itu ke lantai 2 bagian kebidanan untuk memeriksa. Hanya untuk melihat seorang perawat yang berlumuran darah keluar dari ruang bersalin. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi. Dokter utama yang sudah bertahun-tahun berpraktik juga ketakutan dan berlari keluar, lalu mengangkat tangan memberi isyarat kepada semua orang untuk segera pergi. Awalnya dia mengira itu hanya kecelakaan medis. Siapa sangka banyak polisi malah mengepung rumah sakit. Bahkan garis polisi terbuat dari tali merah yang direndam darah anjing hitam. Operasi yang tidak biasa ini segera membuat semua orang menyadari bahwa ini tidak sesederhana itu. Dan ini semakin memastikan bahwa wanita hamil itu mungkin telah melahirkan seorang monster. Kemudian sekelompok pria bersetelan cepat-cepat tiba di lokasi. Tetapi ketika mereka membuka pintu ruang bersalin, mereka langsung terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka. Untuk membawa bayi aneh itu keluar dari rumah sakit, mereka pertama-tama mendatangkan sebuah truk tertutup rapat. Kemudian mengunci bayi aneh itu ke dalam kandang besi yang diperkuat. Seluruh kandang dibungkus dengan kain hitam, seolah-olah keberadaannya akan membahayakan banyak orang. Sejak saat itu, semua dokter dan perawat yang mengalami kejadian ini menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu sebenarnya makhluk apa yang ada di dalam kandang itu. Hingga 15 tahun kemudian, sebuah acara hotline horor disiarkan, dan insiden bayi monster besar kepala kembali menarik perhatian publik. Seorang pendengar bernama Chris menggambarkan kejadian masa kecilnya. Di lapangan sekolah, sekelompok teman sedang bermain sepak bola. Namun bola tersebut secara misterius melampaui pagar dan jatuh tepat di depan rumah di bawah bukit. Agar tidak mengecewakan teman-temannya, dia langsung merunduk melewati pagar dan berlari turun untuk mengambil bola. Namun dia tidak berhasil mengambil bola, malah ketakutan dan berlari kembali ke gedung sekolah dengan tergesa-gesa. Di bawah tatapan teman-temannya, dia meringkuk di tangga terus berbicara sendiri tentang sesuatu yang menakutkan, seperti bayi monster berkepala besar. Kejadian ini segera menarik perhatian kepala sekolah. Untuk mengetahui apa yang menakutkan di dalamnya, kepala sekolah langsung memimpin tim ke depan rumah di bawah gunung. Namun ketika dia membuka pintu baja yang berat di depannya, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sejak kejadian itu, kepala sekolah menjadi benar-benar tidak waras, sakit berkepanjangan, dan mulai terbaring di tempat tidur menjadi vegetatif. Namun ketika pembawa acara terus menanyakan kejadian selanjutnya, Chris di ujung telepon tiba-tiba menutup telepon. Meskipun acara terpaksa dihentikan, tingkat pendengar justru meningkat tajam, yang juga memicu rasa penasaran para pendengar. Untuk menjaga agar program terus meningkat, mereka segera menemukan alamat kepala sekolah saat itu. Bersiap untuk mengunjungi kepala sekolah dan menanyakan tentang situasi bayi berkepala besar. Namun kepala sekolah sudah lama tidak bisa berbicara, sehingga kejadian sebelumnya tidak bisa dijelaskan. Tetapi putrinya memiliki pemahaman tentang kejadian saat itu. Setelah mengetahui beberapa hari yang lalu, ada 7 orang muda yang khusus datang menjenguk kepala sekolah. Salah satunya bernama Chris. Setelah mengetahui situasinya, mereka sesuai kebiasaan sebelumnya menyiarkan tepat waktu. Tak disangka kali ini, Chris menelepon lagi. Namun dari ujung telepon terdengar suara tawa yang aneh, membuat pembawa acara ketakutan dan segera mematikan peralatan siaran langsung. Rekan di luar juga buru-buru masuk ke ruang siaran. Untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi, mereka segera memeriksa rekaman ruang siaran, dan ternyata ada wajah asing yang muncul secara misterius di layar. Maka mereka memanggil putri kepala sekolah. Setelah memeriksa orang di layar, ternyata adalah Chris. Yang lebih menakutkan, Chris pagi itu masih sempat menjenguk ayahnya. Menyadari ada yang tidak beres, dia ketakutan dan segera berlari kembali ke rumah sakit. Namun di kamar hanya ada sosok ayahnya. Sama sekali tidak ada Chris. Pada saat itu, kepala sekolah yang terbaring di tempat tidur menjadi aneh. Dia mencengkeram lengan putrinya dengan erat dan di depan matanya dia berhenti bernapas. Hanya karena kepala sekolah melihat pemandangan mengerikan 15 tahun yang lalu. Belum sempat tim acara yang bertanggung jawab atas kejadian itu menemukannya untuk menanyakan kebenaran. Ternyata pihak tersebut tiba-tiba meninggal secara misterius. Kematian kepala sekolah membuat kejadian ini menjadi lebih aneh. Menyadari bahwa hal ini tidak sederhana, tim acara segera datang ke ruang arsip sekolah untuk mencari informasi. Mereka segera menemukan sebuah buku panduan. Dari situ mereka menemukan informasi tentang 7 siswa yang pernah mengunjungi kepala sekolah. Namun pada saat itu sebuah berita di koran bertahun-tahun lalu membuat mereka merinding. Tertulis dengan jelas, selain Chris, 6 siswa lainnya sudah lama bunuh diri secara kolektif. Ini membuat seluruh kasus menjadi semakin membingungkan. Jika yang lain sudah bunuh diri, lalu siapa yang baru-baru ini mengunjungi kepala sekolah di rumah sakit? Belum sempat beberapa orang pulih dari ketakutan, tiba-tiba muncul api hantu di belakang mereka, dan detik berikutnya, seluruh ruang arsip terbakar, seolah-olah semua yang terjadi adalah untuk menghentikan mereka melanjutkan penyelidikan.
Namun, untuk mencari kebenaran, kali ini mereka memanggil pengusir setan lokal untuk mengusir roh jahat yang menakutkan. Awalnya mereka pikir kejadian aneh tidak akan terjadi lagi. Tetapi pada malam itu, fotografer dari tim acara tiba-tiba menelepon meminta bantuan. Setelah mengetahui bahwa dia berada di pabrik bunuh diri 6 orang, meskipun semua orang merasa takut, demi keselamatan fotografer, mereka terpaksa datang ke pabrik yang ditinggalkan ini di tengah hujan. Setelah dia membuka pintu gulung dan masuk, perasaan tidak enak langsung muncul di hatinya. Menebak bahwa tempat ini memiliki aura negatif yang kuat, rekannya segera menelepon fotografer. Ketika mengikuti suara untuk menemukannya, ternyata fotografer sudah duduk di lantai berlumuran darah dan tidak bergerak. Yang lebih aneh lagi, di dinding atas kepala ada gambar bayi monster dengan 6 kepala. Setelah pemeriksaan forensik, kesimpulannya adalah bahwa fotografer sudah meninggal lebih dari 10 jam. Karena orang itu sudah lama meninggal, lalu siapa yang menelepon minta tolong? Ini membuat semua orang menyadari bahwa kejadian bayi monster berkepala besar lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Agar kematian fotografer tidak sia-sia, mereka mulai melanjutkan penyelidikan. Keesokan harinya, Damei membawa rekan-rekannya ke rumah sakit tempat kejadian dulu, menemukan perawat yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Dan begitu wanita itu mengetahui penyelidikan tentang bayi monster, dia langsung menjadi gelisah. Dia menyatakan bahwa saat itu dia hanya mendengar suara raungan yang menakutkan. Dan ketika tiba di ruang bersalin lantai 2, dia melihat perawat dan dokter keluar dengan tubuh penuh darah. Sehingga kejadian selanjutnya sudah diketahui semua orang. Untuk sepenuhnya mengungkap misteri bayi berkepala besar, Damei membawa fotografer ke ruang bersalin saat itu untuk mencari petunjuk. Menurut ingatan perawat 15 tahun yang lalu setelah melihat bayi aneh berkepala besar, tim program khusus datang ke rumah sakit tempat kejadian, khusus masuk ke ruang bersalin untuk mencari petunjuk. Ketika tim acara baru saja bersiap untuk masuk ke ruang bersalin untuk merekam, tiba-tiba kamera rusak secara aneh dan juru kamera harus pergi ke mobil untuk mengambil baterai cadangan. Namun Damei masuk ke ruang bersalin sendirian dan begitu masuk angin dingin menerpa wajahnya. Sebelum sempat memeriksa, seolah-olah adegan melahirkan bayi berkepala besar 15 tahun lalu terulang kembali. Saat Damei ketakutan, untungnya fotografer kembali ke ruang bersalin tepat waktu, dan semuanya kembali tenang. Setelah itu mereka kembali mencari bantuan dari dukun untuk mengetahui kebenaran tentang bayi berkepala besar. Baik, kamu ingin tahu, maka bawa aku ke tempat di mana 6 orang itu meninggal di sana. Aku akan membantumu memanggilnya. Tentu saja, apakah itu bencana atau berkah, tergantung nasibmu. Kemudian, mereka membawa dukun ke pabrik yang ditinggalkan. Dukun itu meminta mereka menutup mata saat melakukan ritual. Jika tidak, hal yang mengerikan mungkin terjadi. Setelah memberikan instruksi, dukun itu berlutut di tanah dan mulai melakukan ritual. Dengan suasana di sekitar yang cukup tegang, Damei merasa seolah-olah ada banyak mata yang menatap mereka. Dalam suasana yang menakutkan itu, mereka tanpa sadar membuka mata. Ternyata 6 orang yang bunuh diri pada tahun itu sering mengganggu bayi berkepala besar saat mereka masih pelajar, sehingga mereka mengalami pembalasan dari bayi tersebut, dan akhirnya dirasuki oleh roh jahat dan bunuh diri. Juga karena dipelihara oleh dendam ini, bayi besar berkepala aneh itu ternyata mengembangkan embrio baru yang tanpa disangka menarik perhatian teman-temannya. Meskipun dukun wanita buru-buru menghentikan dengan keras, teman-temannya sudah dirasuki oleh roh jahat dan tidak bisa mengendalikan diri. Dukun wanita terpaksa menghentikan ritual, barulah teman-temannya sadar kembali. Tetapi dukun wanita itu terkena dampaknya, muntah darah dan meninggal di tempat. Keesokan harinya, mereka juga menerima kabar dari kantor polisi bahwa Chris, yang selama ini diselidiki oleh tim, sebenarnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Namun, kasus aneh seperti ini juga tidak bisa dikendalikan oleh polisi, dan mereka menyuruh Damei untuk menghentikan penyelidikan tentang bayi aneh berkepala besar, serta menyarankan agar dia segera meninggalkan kota ini. Hasilnya, sebelum dia pergi, Damei kembali menerima telepon misterius. Pihak lain mengklaim bahwa bayi aneh berkepala besar ada di rumah di atas gunung. Kemudian dia menemukan orang yang menelepon. Orang itu mengatakan bahwa dia dan temannya pergi bermain ke gunung. Dan entah bagaimana mereka sampai di sebelah sebuah rumah batu. Dia menemukan ada kandang besi dan baskom besi di dalam rumah itu. Ketika dia hendak masuk, dia melihat seseorang lewat dari belakangnya. Dia segera berbalik untuk memeriksa. Dan hasilnya, dia benar-benar ketakutan oleh pemandangan di depannya. Segera setelah itu, dari dalam kandang besi terdengar suara tangisan bayi. Dan ketika berbalik dengan ketakutan, dia menyadari. Saya melihatnya kepalanya sebesar tong sampah. Selain itu, tubuhnya seperti 2 anak laki-laki berusia 2 atau 3 tahun. Seluruh tubuhnya berkulit dan saya pikir dia memiliki 6 atau 8 mata. Dia berwarna abu-abu.
Setelah mendengar pengalaman anak laki-laki itu, untuk mengetahui seperti apa rupa bayi monster berkepala besar, Dame memberanikan diri pergi ke rumah di atas gunung. Begitu masuk ke dalam rumah, dia mencium bau busuk yang menyengat. Di dalam rumah hanya ada sebuah baskom besi dan kandang besi, sama sekali tidak ada tanda-tanda bayi monster berkepala besar. Saat itu suara teman tiba-tiba terdengar dari luar, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan. Mereka ketakutan dan lari terburu-buru, tetapi baru saja berhenti untuk menarik napas, wanita berbaju merah itu tiba-tiba muncul. Dengan satu jeritan yang mengerikan, film pun berakhir. Meskipun sepanjang film tidak ada penampakan bayi berkepala besar, namun film ini benar-benar menunjukkan bahwa alur cerita selalu berada dalam ketakutan, dan juga mencerminkan bahwa hanya orang yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, sementara yang lemah hanya bisa dikorbankan dan dieliminasi. Sampai di sini, film berakhir.